Bismillahirrahmanirrahim. Saya selalu mengatakan bahwa salah besar jika ada orang yang menjadikan agama sebagai biang keladi dalam segala sesuatu, khususnya yang bersifat kekerasan. Karena apa? Agama itu diistilahkan atau dimaknai dengan ikatan, sebuah ikatan yang menghubungkan kebenaran dengan manusia. Saat kebenaran itu ingin direalisasikan, maka dibutuhkan wadah penyampainya. Nah, itu manusia. Makanya saya ibaratkan agama itu seperti optik. Tidak semua obat yang ada cocok untuk pasien. Yang mengetahui macam-macam obat adalah apoteker atau dokter. Salah memberi obat akan berakibat fatal. Begitu juga di dalam beragama. Setiap pendakwah harus mengerti dosis orang yang membutuhkan siraman nilai-nilai agama. Jadi ketika Anda menobatkan diri sebagai seorang pendakwah atau penceramah, di situ Anda jangan hanya berpikir ingin menampilkan diri sebagai seorang yang pintar. Yang terpenting di dalam berdakwah adalah mengetahui dosis pasien itu sendiri. Di sini jangan takut Anda tidak dianggap pintar karena kurang memberikan dalil-dalil kepada umat. Justru seharusnya sebagai seorang pendakwah yang ditakutkan adalah ketiadaan keteladanan dalam beragama itu sendiri. Keteladanan memang lebih sulit ya, dari sekedar memberikan contoh tentang keteladanan para tokoh-tokoh, termasuk keteladanan Nabi Muhammad. Walaupun masing-masing misalnya penganut agama Islam mengatakan bahwa perbuatannya meniru Nabi Muhammad dan memperjuangkan syariat, tetapi sebagai sebuah klaim tentunya ada jarak ya, antara klaim dengan pribadinya itu sendiri. Jarak itulah yang kemudian membuat seseorang ada yang menggunakan dan menjalankan agama sesuai dengan relnya, dan ada pula yang salah membawa agama. Kesalahan itu membuat orang di luar Islam menyebarkan bahwa Islam itu radikal, Islam itu bengis, Islam itu ekstrim. Nah, disinilah antara cita dan fakta itu berbeda. Bukan Islamnya atau agamanya yang salah, melainkan orang yang membawanya. Makanya Nabi itu tidak saja mewariskan dua pusaka abadi berupa Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga Nabi mewariskan bagaimana cara membawanya agar tidak salah menempatkan teks itu di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sangat relevan bahwa yang dimaksud juga dengan zolim itu bukan orang yang ketika saya memukul Anda dan Anda tidak salah, tetapi yang dimaksud juga dengan zolim adalah ketika ada orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya kata khalifah di dalam Al-Quran itu bermakna pemimpin, tetapi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Kemudian khalifah yang semula hanya bersifat kewajiban untuk mengangkat seorang pemimpin, kemudian dipaketkan menjadi kewajiban menegakkan khilafah Islamiyah. Di sini yang salah bukan agamanya atau Qurannya, melainkan orang yang membawa agama itu dan teks itu, apalagi ketika ada kepentingan yang mengitari atau mengelilinginya. Karena memang selalu saja cita-cita berislam itu harus selalu kita harus selalu kita transformasikan dan melibatkan sosial budaya yang ada di sekitar kita. Jadi tidak setiap di dalam ayat Al-Quran itu bisa seenaknya kita taruh kepada tempat atau kepada sebuah objek, ya kan? Makanya sebagai pendakwah dan penceramah ya, tidak saja Anda harus mengerti dosisnya, tetapi bagaimana cara membawa agama itu dengan baik dan benar. Disinilah sering saya mengkritik para orang-orang yang mendeklarkan diri dia sebagai pendakwah, tetapi menyampaikan atau membawa agama itu tidak dengan yang bijaksana. Ya, misalnya ada orang yang berjubah kemudian bersurban mendeklarkan diri dia sebagai seorang pendakwah atau penceramah, tetapi kata-katanya tidak baik, kata-katanya yang diungkapkan adalah kata-kata kasar, hinaan kepada negara, hinaan kepada pemerintah. Sesungguhnya orang-orang seperti itu bukanlah orang yang meneladani Nabi Muhammad, melainkan meneladani nafsu dan kepentingan politiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.